Nah, ini tentunya karir profesional saya mulai dari saya masih berusia 22 tahun. Wow, jadi masih ketika sangat muda saya sekali, Pak. masih kuliah pun, saya sudah mulai jadi wiraniaga. Oke. Karena kita tahu menjaga pelanggan itu lebih sulit daripada mendapatkan pelanggan baru. Benar. Nah, ini selalu kita kedepankan customer relationship yang baik ya untuk menjaga kepuasan pelanggan ini. Coba cari peluangnya. Jadi di setiap momen itu selalu ada dua sisi mata uang. Yang satu sebagai peluang, tapi yang satu memang dianggap orang sebagai hambatan. Teman-teman, pada kali ini saya bersama dengan seorang CEO dan juga leaders dari industri otomotif. Dan pada kesempatan CEO Talks yang ada pada kali ini, kita senang untuk berbicara dengan CEO dari Arista Group, Pak Ali Hanafiah. Oke, Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Baik, Baik ya, baik Pak Ali. sekali Pak Suhendra. Senang sekali bisa jumpa Bapak lagi loh Pak di kali ini. Sama saya juga sangat senang bisa berbincang dengan Pak Suhendra. Suatu hal kehormatan bagi kita teman-teman untuk bisa mendengarkan bagaimana kisah sukses dan juga pandangan dari industri otomotif dari seorang pakar ataupun experience dari CEO leaders kita yang inspirasional, Pak Ali Hanafiah. Pak Ali, boleh cerita sedikit nggak Pak terkait dengan Arista Group? Itu kira-kira merek yang ditangani atau dibawa naungan dari Arista Group itu apa saja ya Pak, kalau kita boleh cerita Pak? Oke, baik Pak Suhendra. Pertanyaan ini sering sekali ditanyakan oleh banyak pihak kepada saya ketika mereka tahu saya ada di Arista. Nah, Arista ini berdirinya tahun 2000-an. 2000-an? Ya, dan benar-benar startnya itu from zero. Wow. Arista ini memulai bisnis otomotifnya mulai dari Yamaha, ya, kemudian juga roda ya Pak? Ya, kemudian mendapatkan kedileran ataupun dealership dari Honda. Ya. Kemudian setelah Yamaha bisa berkembang, kemudian Honda juga berkembang, kemudian bertambah merek yang kita handle, dipercaya oleh prinsipal lain, yaitu kita juga memegang merek Ford. Ford juga? Ya, Ford juga ada. Kemudian seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar otomotif yang ada, prinsipal juga memberikan kepercayaan untuk kita memegang merek Mitsubishi. Kemudian Suzuki juga ada. Jadi ini kepercayaan yang kami dapatkan, tentunya memang Arista mengutamakan sesuai dengan slogannya terbaik dan terpercaya. Terbaik dan terpercaya ya Pak, dari Arista itu ya. Itu adalah slogan yang kita aplikasikan di dalam proses kerja kita sehari-hari. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kita juga melengkapi line produksi kita dengan menjual produk komersial. Produk komersial juga kita ada. Dipercaya oleh prinsipal Hino untuk menjadi dealer di wilayah Jabodetabek dan juga Jawa Barat. Ini juga kepercayaan yang tentunya menjadi tantangan bagi kami untuk bisa memasarkan kendaraan komersial. Nah, selanjutnya setelah itu seiring dengan berkembangnya pasar otomotif dan datangnya
investor baru di Indonesia, yaitu Wuling. Sebagai yang kita kenal dengan PT SGMB. Nah, kita juga dipercaya untuk menjadi dealer Wuling. Jadi kalau kita bilang memang perjalanan kita Arista Group untuk bisa memegang berbagai merek ini bukan secara langsung, tapi seiring dengan pertumbuhan dan kinerja yang kita tunjukkan, sehingga prinsipal menaruh kepercayaan kepada kita. Jadi bisa dibilang bahwa kinerja yang ditunjukkan dari Arista Group ini menunjukkan membangun kepercayaan dari merek-merek yang dari luar negeri segala gitu ya Pak. Kita tunjukkan itu kepada mereka dan sehingga bisa berjuang ataupun bertumbuh seperti ini Pak. Benar. Benar ya? Tentunya kita tahu di dalam bisnis hal yang paling penting adalah trust. Nah, kepercayaan ini yang selalu kita bangun. Trust. Nah, kepercayaan ini yang selalu kita bangun. Jadi profesionalisme di dalam kita mengelola dealer-dealer yang sudah dipercayakan oleh prinsipal, ini kita pegang teguh. Sehingga ini yang memberikan hasil yang baik, operasional yang bukan hanya tercermin daripada angka-angka, tetapi operasional yang memang direncanakan secara jangka panjang. Jadi bukan short term. Kalau kita mau hit and run, tentunya volume bisa naik. Tapi secara jangka panjang belum tentu terjamin. Pak, kalau boleh tahu lagi Pak, dari Arista sendiri, tadi kan ada roda 2 sama roda 4 nih Pak, kira-kira. Di sini kalau cakupan wilayah jualannya di daerah mana aja Pak, kalau kita boleh tahu? Baik, sedikit saya koreksi Pak Suhendra. Baik. Mulai dari roda 2 sampai roda di atas roda 12 Pak Suhendra. Karena kita memasarkan Hino Truk yang besar gitu. ya. Oh iya, Hino juga ya, komersial jadi, ya tadi ya. Kita melengkapi seluruh line produksi yang ada. Bahkan saat ini kita juga sudah dipercaya beberapa tahun yang lalu ditunjuk oleh prinsipal Mercedes untuk menjadi dealer Mercedes juga? Ya, yang beroperasi di Sumatera. Mobil premium berarti ya Pak? Mobil premium, jadi luxury car kita juga punya produknya, kemudian di kelas-kelas yang lain juga ada. Antara lain adalah untuk melengkapi line produksi, line produk yang ada di pasar otomotif yang ada di Indonesia. Mengenai area pemasaran kita ataupun posisi network kita itu hampir seluruh provinsi yang ada di Sumatera kita ada, mulai dari Aceh ada, Medan, Sumatera Utara ya, kemudian juga Riau juga. Riau itu Pekanbaru dan kota-kota yang lain di seputaran Pekanbaru, kemudian Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu. Jadi itu di Sumatera, kemudian juga kalau di Jakarta tentunya di DKI Jakarta ini hampir seluruh titik wilayah, ya? Kita ada, dan juga Jawa Barat. Jawa Barat itu kita hampir ada di seluruh daerah tingkat 2 yang ada di Jawa Barat. Ada outlet kita ataupun ada network kita, walaupun tentunya nggak semua roda 4, umpamanya di sana ada motor atau apa, tapi kita di Jawa Barat ada, kemudian juga di Jawa Timur. Jawa Timur kita ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Probolinggo, ada di Banyuwangi dan Jember. Dan kemudian ada juga di Kalimantan. Juga ada. Ya, Kalimantan hampir di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan itu kita hadir untuk melayani pelanggan yang ada di sana. Waduh, teman-teman. Jadi kita bisa lihat nih ya bagaimana Arista telah memperoleh kepercayaan dari agen pemegang merek dan juga terus mengembangkan bisnisnya sehingga semua dapat menjangkau seluruh wilayah di Nusantara ya Pak, di Indonesia ya, untuk hal ini ya, kalau kita bisa lihat. Benar. Mantap. Pak, satu lagi, saya mendengar bahwa Arista adalah salah satu dealer yang terbesar untuk Wuling, benar ya Pak? Apakah benar itu Pak, kalau kita bisa kami nggak pernah menyebut dan merasa seperti itu. Yang penting kita memaksimalkan apa yang sudah diberikan kepada Arista. Dan ini merupakan tanggung jawab tentunya untuk bisa beroperasi, dan karena kepercayaan ATPM yang sudah diberikan kepada kita, dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk bisa mengembangkan Wuling di Indonesia secepatnya, dengan membangun outlet ya di berbagai provinsi. Karena kalau kita tidak segera, tentunya ini akan meragukan bagi pelanggan apakah networknya Wuling ini
tersebar di setiap kota. Dan bahkan di tengah kondisi pandemi ini pun Arysta meresmikan 2 outlet barunya, yaitu di Wuling Cimahi dan juga di Wuling Cemara, Sumatera Utara. Jadi Cimahi, Bandung. Nah, di mana kita tahu dealer-dealer lain sedang menahan berinvestasi, tetapi kita tetap berinvestasi. Kita tetap serius membangun untuk sama-sama bisa maju bersama Wuling di market Indonesia ini. Itu bukti komitmen dari Arysta ya Pak, kembali untuk menjangkau masyarakat ataupun pelanggan otomotif yang ada. Benar. Jadi sesuai dengan rencana yang sudah kita susun dan kepercayaan yang sudah diberikan ATPM, walaupun kondisi ini memang lagi sulit, kita tetap ya menjaga kepercayaan yang sudah diberikan ini dengan tetap berkomitmen berinvestasi. Intinya di situ supaya mereka tetap bisa mempercaya, ya kita betul-betul memberikan bukti bahwasanya kita adalah dealer yang bisa dipercaya. Mantap. Pak, total dealer Bapak atau outlet di seluruh Indonesia berapa untuk terkait dengan Wuling? Outlet Wuling kita ada 52 outlet saat ini. 52 outlet? Yang tersebar di Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, dan DKI. Juga Kalimantan. Pak, satu lagi, kalau misalnya kenapa sih, apa value atau prinsip yang selalu dikedepankan Arysta dalam melayani pelanggan? Yang selalu, sehingga orang bisa bilang, kita semua pelanggan harus belinya dari Arysta gitu, produk-produknya. Apa yang selalu dibawa, atau Bapak sebagai CEO atau leaders, yang selalu menginspirasi tim di bawah Bapak, frontliner, gimana Pak? Ya baik, founder Arysta ini juga orang yang punya kompetensi sangat tinggi di bidang otomotif. Dan core bisnisnya dari founder kita ini adalah dari mulai karir sampai hari ini tetap berada di otomotif. Luar biasa. Dan kalau kita bilang sudah 30 tahun lebih ya, 33 apa sampai 34 tahun lebih terakhir. Mantap. Founder daripada Arysta ini. Artinya Arysta dan manajemennya mengerti betul bagaimana cara untuk melayani pelanggan. Kenapa? Karena kita tahu Arysta itu sendiri punya 4 pilar. 4 pilar? 4 pilar di dalam ininya. Apa yaitu saja itu Pak pilarnya Pak? Pertama adalah pilar, yaitu salah satunya adalah customer. Customernya adalah pilar penting ya. Pilar yang lain adalah sumber daya manusia, SDM. Ya, pilar yang lain itu adalah produk-produk yang bagus. Good quality product. Ya, good quality product. Jadi memang Arysta menjadi dealer produk yang memang terbaik di kelasnya, terbaik di market di pasar gitu. Jadi kita juga menjaga itu. Nah, customer merupakan salah satu pilar yang memang kita anggap sangat penting. Itu pilar utamanya. Karena kita tahu tanpa pelanggan kita tidak ada. Kita besar dan tumbuh tentunya adalah karena kepercayaan pelanggan. Pastinya Pak. Nah, itulah yang kita selalu bangun, bagaimana bisa mendapatkan kepercayaan pelanggan. Karena kita tahu menjaga pelanggan itu lebih sulit daripada mendapatkan pelanggan baru. Benar. Nah, ini selalu kita kedepankan customer relationship yang baik ya untuk menjaga kepuasan pelanggan ini. Jadi training kita berikan kepada salesman ataupun manpower kita, pelatihan ini adalah menyangkut how to serve customer dengan cara yang terbaik. Jadi kita tahu pelanggan adalah segala-galanya bagi kita. Jadi apapun upaya dan usaha yang kita lakukan di dalam membuat SOP, membuat aturan di kantor kita itu berkaitan dengan kepentingan lancarnya kita di dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Mantap. Jadi pelanggan itu di mata Arysta dan di mata Pak Ali Hanafia adalah sesuatu yang top of the mind dan paling penting gitu ya Pak ya. Benar. Pelanggan adalah aset. Aset ya. Aset yang terbesar. Oke. Pak Ali, kalau lihat gini nih Pak, kalau lihat dari milenial sekarang, para sales consultant yang baru sekarang nih Pak,
apa kalau menurut Bapak bedanya sales consultant yang zaman Bapak dulu dengan yang sekarang, kira-kira bedanya di mana nih Pak? Dan itu kira-kira di mana kalau menurut Pak yang zaman sekarang? Baik, wiraniaga yang kami miliki sekarang sebenarnya seluruhnya adalah milenial. Milenial. Ya kan? Bahkan level kepala cabang kita saja pun Sudah sebahagian millennial. besar adalah generasi milenial. Mantap. Nah, apa sih perbedaan milenial dan dengan zaman kita ya, walaupun dia nggak bisa kita sebut kita kolonial lah ya. Tapi zaman-zaman tahun 90-an dibanding dengan zaman sekarang, perbedaan utama itu adalah kecepatan transformasi informasi. Jadi kecepatan berpindahnya satu informasi ke informasi lain gitu Pak. Nah, ini membuat segala sesuatunya perlu speed, perlu kecepatan, perlu keterbukaan, Responsif gitu. responsif terhadap kebutuhan pasar. Mantap. Perbedaan utamanya di situ. Kalau dulu mungkin mau kontak customer, alat komunikasi masih sangat terbatas. Kalau sekarang melakukan touching ataupun melakukan prospecting ke customer itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dan tentunya tetap sentuhan-sentuhan yang sifatnya itu privacy tetap mesti dilakukan, yang sifatnya itu customize tetap mesti dilakukan. Tidak cukup hanya bergantung kepada apa yang ada gitu. Benar Pak, kalau boleh saran bagi sales kita nih, bagi industri otomotif atau Salesforce ataupun bagi frontliner gitu Pak, apa nilai-nilai yang perlu dipegang oleh mereka sebagai pengalaman Bapak atau kunci suksesnya seorang sales Pak, dari Pak Ali nih? Ya baik Pak Swendra, memang kalau kita bicara untuk wiraniaga, nilai-nilai ini selalu, kalau saya dimanapun berbicara di depan wiraniaga, saya selalu menonjolkan dan mengutamakan nilai-nilai. Nah, kita tahu value baik itu company kita maupun yang selalu kita sebarkan adalah trust. Nah, bagaimana mendapatkan kepercayaan? Kunci keberhasilan seorang wiraniaga itu adalah mendapatkan kepercayaan. Kalau iya betul, kepercayaan dari customer ini sangat penting. Kalau seorang wiraniaga sudah dipercaya oleh customernya, maka langkah berikutnya itu akan sangat mudah. Akan sangat mudah. Artinya kepercayaan itu merupakan hal yang sangat penting, yang utama gitu. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana menjadi wiraniaga yang terpercaya. Itu tantangannya ya, Itu Pak? tantangan terbesarnya. Nah, wiraniaga ini memang konotasinya di mata pelanggan itu selalu negatif. Salesman itu dianggap maklar, salesman itu dianggap agen gitu. Gitu ya. Nah, tetapi inilah tantangan bagi wiraniaga. Pada kesempatan ini saya himbau kepada seluruh adik-adik wiraniaga, adik-adik wiraniaga tolong dengar ini ya, ini sangat penting. Karena saya merasa bagian dari teman-teman semua. Saya merasa bagian dari teman-teman semua. Sampai hari ini semangat dan jiwa saya tetap sebagai wiraniaga ini. Mantap. Hanya bedanya saya sekarang punya tanggung jawab yang lebih besar. Siap. Nah, ini tantangan bagi kita. Korps wiraniaga ini jangan dikontaminasi dengan ketidakjujuran. Jangan dikontaminasi dengan kecurangan. Jadi nah, selalu terbuka dan bangunlah kejujuran. Kalau customer sudah percaya, maka kita akan mendapatkan referral. Kalau customer sudah percaya, setengah pekerjaan kita sudah selesai. Mantap. Intinya itu. Saya pikir itu yang paling penting, value yang dipegang oleh salesman untuk menjadi wiraniaga yang jujur. Kalau kita punya predikat itu, wiraniaga yang terpercaya, maka itu setengah dari pekerjaannya teman-teman itu sudah terselesaikan. First customer, kita harus build the trust, kita harus bangun trustnya. Kedua, kita juga harus bertingkah laku jujur ya Pak, untuk jujur. Ya untuk jujur tentunya disiplin, tepat waktu, bisa menyampaikan penjelasan secara jujur, secara profesional, menguasai produk knowledge dengan baik. Itu akan mencerminkan kejujuran.
Wow, Ya kalau luar biasa. dibikin janji nggak hadir, ya itu udah mulai orang Nggak percaya gitu. minus. Ketika ditanya produk tertentu nggak bisa jawab, ya mulai minus. Terasa kurang gitu ya. Betul, Jadi, ketika ditanya hitungan AU, nah ini juga membuat customer hilang kepercayaan. Jadi penguasaan terhadap product knowledge, profesionalisme yang baik, itu akan mencerminkan itu bentuk nyata dari kejujuran itu sendiri. Luar biasa Pak Ali. Jadi kalau saya boleh simpulkan, kejujuran yang diterjemahkan atau trust yang diterjemahkan, kita harus bisa build trustnya terkait dengan product knowledge kita, cara kita komunikasi gitu ya Pak ya. Benar. Dan juga bagaimana knowledge kita yang harus selalu diupdate untuk sukses. Benar sekali Pak Shendra. Mantap Pak. Sekarang kan Bapak posisi sudah sebagai CEO, sebagai yang memegang suatu tanggung jawab lebih besar ya Pak yang ada. Boleh dong ya, cerita sedikit perjalanan karir dari Pak Ali Hanafiani sehingga kita bisa menginspirasi dari tim-tim kita dan customer maupun millennials yang akan dengar kita nih Pak. Baik, ya saya perjalanan Bapak kira-kira Bapak ya ini penting berapa menurut saya. lama nih Saya pengalaman di memulai otomotif? karir dari tahun 92 akhir. Wow, Jadi kalau berarti sekarang udah sudah 28 tahun ya. Hampir 30 tahun ya Pak? Ya, hampir 30 tahun. Jadi sudah 28 tahun. Nah, ini tentunya karir profesional saya mulai dari saya masih berusia 22 tahun. Wow, jadi masih ketika sangat muda saya sekali, Pak. masih kuliah pun saya sudah mulai jadi wiraniaga. Nah, jadi sebenarnya saya memulai karir sebagai seorang salesman. Sama seperti teman-teman semua. Jadi profesi salesman ini sebenarnya profesi yang menurut saya paling istimewa. Istimewa dan menantang. Paling istimewa dan paling menantang. Siap. Dibanding dengan, bukan mengecilkan arti profesi-profesi yang lain, tapi memang profesi salesman ini memang sangat menantang. Banyak hal yang kita bisa dapat sebagai wiraniaga. Salah satunya adalah kalau saya mengambil positifnya, sebagai wiraniaga kita bisa belajar setiap hari. Itu yang menurut saya nggak bisa didapat bagi semua teman-teman nomor satu kan sifat ataupun keinginan menjadi pembelajar. Jadi profesi wiraniaga itulah yang bisa belajar setiap hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap hari kita ketemu orang yang berbeda. Setiap hari kita ketemu situasi yang berbeda. Setiap hari kita ketemu dengan orang-orang yang berprofesi yang berbeda. Nah, ini kesempatan kita untuk belajar, kesempatan kita untuk bertanya, kesempatan kita untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi menurut saya. Nah, kalau kita dasari kita bekerja itu adalah ingin belajar, maka pekerjaan itu tidak akan melelahkan. Pekerjaan itu justru mengasihkan. Orang lain belajar bayar. Nah, kita sebagai wiraniaga belajar bakal dapat uang. Nah, apa susahnya buat kita untuk selalu belajar gitu? Karena memang kita dengan belajar akan meningkatkan kualitas kita sendiri toh. Dan sampai kita dapat penghasilan, kualitas kita juga akan meningkat. Dan kesejahteraan juga akan meningkat pasti. Baik, benar, sudah pasti. Siap. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang sales itu bilang, Pak sekarang jualan susah, atau Pak ini customernya sekarang suka PHP gitu ya. Sebenarnya kuncinya itu di customernya atau di salesnya Pak sebenarnya Pak? Kalau menurut Pak Ali nih, kalau kasus-kasus karena kayak gini, kita Pak, memang tugas kita adalah sebagai wiraniaga tanggung jawab terbesarnya adalah memang di wiraniaga itu sendiri. Wiraniaga ya Pak? Iya, jadi bukan di customernya. Customer itu kenapa jadi seperti itu dibentuk. Nah, ini yang mesti menjadi tantangan, mesti menjadi kesadaran bagi semua wiraniaga nih. Customer kenapa sampai PHP gitu? Karena ulah dari wiraniaganya sendiri. Kenapa dia sampai PHP? Karena mungkin di press dengan high pressure selling. Yang mau nggak mau supaya membuat wiraniaganya diam, ya PHP dong. Gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya yang kita bisa tangani. Nah, menurut saya yang paling penting itu adalah kita menjadi wiraniaga ini itu akan mudah kalau kita sebagai orang yang bisa selalu memberikan solusi ke pelanggan kita.
Solusi. Ya, kita selalu ingin membantu pelanggan kita. Kalau pelanggan merasa kita ini ketika ketemu dengan kita selalu mendapatkan solusi, ketika ketemu dengan kita selalu merasa dibantu ya. Maka mereka akan merasa lebih mudah untuk berhubungan sama kita. Luar biasa. Nah, ini yang paling penting. Bukan kita yang minta bantu, tapi kita yang mesti membantu pelanggan untuk mendapatkan kendaraan terbaik. Mantap. Bukan kita yang minta bantu supaya kita ada DO. Nah, ini yang sering terjadi, mindset yang sangat salah. Jadi kita juga dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kehadiran kita itu bukan menjadi beban, tapi kehadiran kita itu adalah meringankan ke pelanggan untuk hal tersebut. Iya, buat customer menjadi lebih mudah di dalam memilih kendaraan yang tepat gitu. Jadi tadi kita melihat bahwa sales ataupun frontliner perlu terus update diri dan belajar ya Pak Ali ya. Benar. Dan juga selalu put solution for customer. Benar. Mantap. Pak, kalau dalam karir Bapak pernah gak menghadapi kesulitan-kesulitan pastinya atau tantangan-tantangan yang paling berat nih yang pernah Pak Ali hadapi misalnya, tapi bagaimana bisa solve the problems gitu Pak? Boleh sharing nggak kira-kira ke teman-teman? Baik, ya tadi saya memulai karir saya sebagai wiraniaga dan itu selama 2 tahun. 2 tahun? Wow. 2 tahun. Jadi saya kebetulan menjadi wiraniaga di Medan. Dan tahun kedua, yang paling berat memang adalah di tahun pertama untuk menjadi wiraniaga. Tahun pertamanya. Artinya mengenal profesi itu, mengenal karakter pelanggan dalam proses belajar ini. Ketika tahun kedua, saya merasa segala sesuatunya menjadi lebih mudah dan lebih lancar. Jadi yang paling penting adalah proses dari awalnya itu kita jangan ada yang kita lompati prosesnya itu. Jadi dengan proses yang baik kita pasti akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, bagaimana sih hambatan-hambatan di dalam bekerja? Ya tentunya saya kalau kita bilang dari tahun 92 sampai saat ini krisis moneter saja sudah berapa kali. Nah, itu tentunya menjadi hambatan dan menjadi kesulitan bagi banyak pihak. Tapi saya selalu menganggap di setiap kesulitan itu selalu ada peluang. Coba cari peluangnya. Jadi di setiap momen itu selalu ada 2 sisi mata uang. Yang satu sebagai peluang, tapi yang satu memang dianggap orang sebagai hambatan. Nah, ketika saya terjadi krisis moneter yang sangat besar di Indonesia tahun 98, disitulah saya pertama sekali menjadi kepala cabang. Nah, ini tentunya tantangan, ya. Di saat krisis moneter itu, Pak, setelah 2 tahun saya menjadi supervisor, kemudian 6 bulan saya menjadi supervisor, kemudian saya dipromosi menjadi field manager, kemudian 2 tahun lebih saya menjadi field manager, kemudian saya menjadi kepala cabang. Di umur 27 tahun pada waktu itu. Di bawah 30 sudah kepala cabang, Pak? Iya, benar. Dan di situ tantangannya memang sangat besar dan hambatan juga tentunya sangat banyak. Kita tahu market sangat drop. Tapi di sisi lain menurut saya itu adalah peluang. Peluang bagi kita untuk menunjukkan kita bekerja itu bisa profesional. Pada waktu saya menjadi kepala cabang dengan wiraniaga yang tidak terlalu banyak, saya bisa meningkatkan produktivitas mereka sehingga jualan cabang kami pada saat itu tidak terganggu. Tidak terganggu dalam arti kata dibanding dengan kondisi pasar gitu, kondisi pasar saat itu. Nah, ini yang menurut saya apabila kita menganggap kesulitan itu sebagai tantangan, ya dia tidak akan menjadi beban dan tidak akan menjadi berat, dan akan membuat kita menjadi kreatif mencari solusi-solusi. Nah, kata kuncinya adalah di tengah market yang berat ini kita memang harus kreatif. Jangan kita lakukan sebagaimana yang biasa saja, tetapi kita harus mencari way out, mencari solusi, mencari cara-cara yang mungkin belum orang lakukan. Kalau orang sering mengenal dengan yang namanya Blue Ocean Strategy, nah kita mungkin bisa menerapkan itu dengan bahasa yang lain gitu. Artinya jangan kita berkecimpung di kolam yang sama, sudah tahu kolamnya kecil, kita di sana gitu. Tentunya kita akan ketinggalan untuk bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan. Gitu ya. Luar biasa nih Pak. Pak, Bapak kan pegang Wuling nih, merek Wuling ya, yang cukup besar. Menurut Bapak,
prestasi ataupun peluang potensi penjualan merek Wuling mobil dari China ini, yang dari RRC ini Pak, yang fenomenal ya, dalam waktu 3 tahun sudah posisi ke-8, top 10, jualan 25.000 di tahun lalu ya Pak, 25.000 sales. Menurut Bapak masih ada peluang nggak nih, atau gimana menurut Bapak kalau sebagai pemegang dealership dari Wuling? Ya, menurut saya Wuling ini memang tantangan lah bagi kita. Di tengah market seperti ini peluangnya tetap masih ada. Pasti ya. Nah, Wuling ini harusnya menjadi mobil yang dipilih di tengah pandemi ini. Luar biasa. Karena itu solusi ya justru. Benar, ini Wuling bisa menjadi solusi. Jadi kita harus selalu melihatnya dari sisi positif setiap ada hambatan-hambatan. Nah, kenapa kita bilang Wuling ini adalah kendaraan yang paling tepat di tengah pandemi? Salah satunya Wuling itu menomorsatukan value for money. Value for money. Ya. Oke. Jadi Apa benar-benar artinya itu Pak, value for money? value for money itu adalah uang yang dibayarkan oleh pelanggan dengan barang yang didapatkannya. Barang yang didapatkannya itu lebih besar. Artinya, Nilainya ya, Pak, nilainya dari value dari produk itu lebih besar daripada uang yang dibayarkan oleh pelanggan. Oke. Nah, inilah istimewanya Wuling gitu. Jadi memang Wuling ini secara fitur lebih baik, tapi secara harga itu sangat bersaing. Oke. Nah, belum lagi kualitas produknya sendiri. Quality Kita tahu, products, ya, mobil seperti yang kita kendarai ini. Wah, ini ya, luar Ya, ini biasa. adalah Cortez 1.5 turbo. Wah. Nah, ini L-Lux Plus ini sudah dilengkapi dengan leather seat. Leather seat Pak. Ya, leather seat. Kulitnya- Kalau kita bilang leather seat ini apa sih hubungannya dengan pandemi? Ya, tentunya kalau kita bilang leather seat, ini akan lebih memudahkan bagi kita untuk membersihkan mobilnya. Tepat sekali, solusi bagi pelanggan. Solusi. lagi ya. Dan yang luar biasa lagi, kalau kita lihat ke belakang, mobil ini dilengkapi dengan captain seat. Captain seat juga. Captain seat. Jadi ini juga sudah bisa kita bilang menjawab kondisi di tengah pandemi. Social distancing, physical distancing, tanpa diminta pun mobilnya sudah ini siap. mobil ya. Nah, belum lagi kita lihat sunroof yang begini istimewa. Kita boleh buka Pak. Nah, sunroof ini luar biasa. Untuk mobil sekelas dan ini. seharga ini hanya Wuling yang memiliki sunroof dengan automatic sunroof seperti ini. Nah, ini bagaimana di tengah pandemi? Tentunya walaupun mobilnya dijemur di tengah panas dan sebagainya, dengan adanya ini akan lebih mudah sirkulasi udara di dalam tempat kita, di ruangan mobil ini, di kabinnya. Ini juga akan membuat udara yang ada di mobil ini menjadi lebih sehat dan sebagainya. Mantap. Menambah daya tahan tubuh kita, akan mempercepat pembunuhan terhadap virusnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Belum lagi kacanya bisa dibuka dari luar hanya dengan menekan remote. Ini istimewanya Wuling. Hampir tidak ada mobil merek lain yang dipasarkan di Indonesia di kelas seharga ini yang memiliki fitur seperti itu. Baik di Convero kita, Almas maupun Cortez itu tersedia. Kacanya bisa dibuka dari luar umpamanya. Dengan menggunakan remote dari jauh Pak? Hanya menggunakan remote dari jauh. Contohnya begitu. Jadi banyak sekali fitur-fitur yang bisa dijual, dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa tetap eksis berada di market otomotif di Indonesia. Nah, kalau kita melihat secara umum, gimana? nah, bagaimana nih peluang Wuling dan lain sebagainya? Tentunya menurut saya peluangnya sangat besar karena kita dalam proses masih growth proses. Jadi kita belum masa decline. Kalau saya bilang Wuling ini tidak saatnya untuk turun, orang kita belum pernah di atas, kapan mau turun gitu. Saya selalu menyampaikan kepada tim leaders yang ada di cabang-cabang, kemudian juga para wiraniaga, kalau saya memberikan briefing, Wuling ini nggak layak untuk turun, karena kita memang belum pernah di atas. Jadi tetap pertahankan apa yang sudah kita capai, tetap optimis untuk bisa mendapatkan market lebih besar, tetap jaga kepercayaan pelanggan, peluang itu masih tetap terbuka lebar. Karena kita masih kecil, masih punya kesempatan untuk tumbuh besar. Ini kalau kita bicara positifnya. Positifnya ya Pak ya. Jadi Bapak sangat pede, peluang dan potensinya masih sangat besar. Mantap. Terima kasih banyak Pak Ali atas ngobrol-ngobrolnya. Ada pesan-pesan bagi kita Pak yang misalnya untuk sekali lagi buat anak muda dan sales force sekali lagi Pak, yang mungkin Bapak mau sampaikan, yang lain mungkin? Ya, saya mungkin sebagai penutup ya, setiap wiraniaga harus mencintai profesinya. Love your profession, oke. Jadikan itu sebagai passion. Jadi bekerjalah secara all out. Dengan bekerja all out tentunya akan memberikan hasil yang maksimal.
Jangan ragu-ragu ketika kita sudah memilih profesi kita sebagai wiraniaga. Jadi profesi wiraniaga ini adalah profesi yang sangat menjanjikan. Seperti saya ceritakan tadi, banyak wiraniaga-wiraniaga yang bisa sukses menjadi supervisor, menjadi kepala cabang, menjadi general manager, dan bahkan menjadi direktur. Bahkan beberapa wiraniaga sudah buka usaha sendiri, bahkan kadang-kadang pernah banyak yang menjadi entrepreneur. Ya, Dan tentunya ini adalah wiraniaga-wiraniaga yang di dalam menjalankan profesinya all out. Ya. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Ya. Terima kasih banyak Pak Ali atas waktunya.